Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, sering kita menjumpai seseorang yang kesurupan. Bahkan tidak jarang kita jumpai kesurupan secara massal. Nah, kesurupan massal ini sering terjadi di sekolah-sekolah hampir di seluruh Nusantara atau di perusahaan-perusahaan khusus. Di sekolah-sekolah atau di perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta biasanya dialami oleh kaum perempuan. Jika anak sekolah biasa dialami oleh siswi. Jika karyawan biasa dialami oleh karyawati. Nah, jika di sekolah biasanya terjadi pada saat menjelang ujian akhir, yaitu di mana momen tersebut merupakan momen yang menjadi tekanan bagi siswa dan siswi untuk menentukan lulus ataukah tidak dalam proses pembelajaran mereka. Nah, jika di perusahaan biasa terjadi pada saat setelah adanya briefing atau meeting, khususnya dari atasan ke bawahan. Tentunya momen seperti ini membuat para karyawan dan karyawati memiliki tekanan batin karena mungkin ada tuntutan dari atasan ke bawah yang mungkin dianggap berat oleh para karyawan dan karyawati. Sehingga salah satu dari mereka yang mengalami tekanan seperti ini, secara tidak sadar mereka mengalami drop, bahkan hilang ingatan, sehingga mereka memiliki perilaku-perilaku yang tidak lazim. Misalkan menempel ke tembok, teriak-teriak, matanya melotot tanpa kontrol, kemudian mencakar-cakar. Nah, pada saat seperti ini, teman-teman yang lain, baik para siswi atau karyawati, melihat salah satu dari teman mereka kesurupan, membuat yang lain tertular sehingga ikut kesurupan dan menular ke teman yang lain. Bahkan dulu di perusahaan Garut, Jawa Barat, tidak kurang dari 80 karyawan yang mengalami kesurupan massal. Sehingga perusahaan mendatangkan tokoh-tokoh, baik dari tokoh medis, tokoh sosial, dan tokoh agama untuk mengatasi kesurupan massal ini. Nah, mengapa ini terjadi? Perlu diketahui bahwa sebetulnya kesurupan itu jika dilihat dari sisi medis dan kejiwaan, ketika seseorang mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa atau yang biasa kita kenal dengan istilah disosiasi, yang mana ini semua terjadi karena terdapat konflik dalam diri. Artinya, setiap orang mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat dan campur aduk dalam pikiran dan kejiwaan dia. Ketika ada sesuatu yang menyulut, maka meledaklah konflik yang ada dalam diri seseorang. Nah, mengapa perempuan ini lebih banyak mengalami kesurupan dibandingkan kaum pria? Perlu diketahui bahwa wanita memiliki sifat labil, hijabnya tipis, sehingga dia mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar. Karena perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. Perasaan-perasaan yang penuh dalam pikiran dan kejiwaan tersebut diluapkan sehingga hilanglah akal sehatnya. Kesurupan jika dilihat dari kamus KBBI berasal dari kata surup yang artinya seseorang yang terkena jin. Dalam Islam, kesurupan memang betul-betul ada, yaitu dalam istilah majnun berarti seseorang yang terkena jin
disebut jin karena dia menutupi akal sehat manusia. Nah, di zaman kenabian hingga zaman sahabat dan sampai hari ini, kesurupan juga sering terjadi, baik dilatar belakangi oleh tekanan-tekanan batin dan pikiran bagi seseorang, atau memang betul-betul dikendalikan oleh jin. Dalam Islam, kesurupan baik dilatar belakangi oleh tekanan jiwa maupun dikuasai dan dikendalikan oleh jin, semua bisa diatasi, yaitu dengan cara diruqyah, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan meminta kepada Allah supaya seseorang tersebut dibersihkan dan dihindarkan dari gangguan-gangguan kejiwaan dan gangguan jin. Oleh karena itu, siapapun dari kita semua, marilah kita kontrol pikiran dan jiwa kita supaya tetap sadar dan waspada. Selain itu, kita juga selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan keselamatan, kekuatan, dan perlindungan dari gangguan energi-energi negatif, baik energi itu berasal dari pikiran kita sendiri atau energi yang berasal dari jin jahat. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.